kok lu bisa-bisanya lu ngubur korban di sini, kata si polisi. Kata si Ed, sengaja gue tuh ngubur jenazah di sini. Karena kenapa? Karena emak saya itu dulunya itu dia tuh demen banget, yang demen dipandang orang. Akhirnya gue ngubur jenazah ini pas banget ngadep ke emak gue. Jadi biar emak gue tuh dilihat terus sama orang, katanya. Dia kata polisi, dia sakit, dia bener-bener gila nih si Ed nih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cute Story. Kali ini gue lagi belum bawain cerita misteri, tapi mengenai kasus serial killer atau kasus pembunuhan. Seorang pembunuh ini, dia tuh sebenarnya pintar banget. Kenapa gue bilang pintar? Karena gimana enggak? Jadi walaupun dia udah beberapa kali melakukan tindakan tersebut yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, akan tetapi kasusnya tuh nggak ada yang terungkap atau nggak ada yang ketahuan. Tapi taunya itu karena dia ngaku dengan sendirinya. Karena kepiawaian dia sendiri ini melakukan pembunuhan itu dan nggak pernah terungkap sama polisi, jadi dia pun diminta oleh polisi untuk mempermudah melakukan pekerjaan polisi untuk mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang lain. Ya, untuk kasus pembunuhan ini berasal dari Edmund Emil Camper III, berasal dari pasangan broken home, perceraian orang tua. Yang kakaknya itu perempuan, dia sama adiknya juga perempuan. Jadi 3 bersaudara, dia anak tengah. Ya, akan tetapi hal yang menyebabkan dia ini menjadi seorang kriminal, seorang melakukan pembunuhan, itu mungkin karena efek dari dulu-dulunya memiliki masa lalu yang cukup suram. Yang pertama, dia itu kurang mendapatkan kasih sayang dari pihak keluarga, dan sering dibully juga oleh orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri karena dia tuh memiliki tinggi banget. Dari keluarganya sendiri mengolok-olok dia karena dia tinggi, karena dia jelek, gitu-gitulah pokoknya. Dari emaknya sendiri. Belum lagi di sekolahan dia juga dibully sama teman-temannya juga. Dibilang lu tuh tinggi, lu tuh nggak bakalan dapat pacar, gitu-gitulah pokoknya. Nah, mungkin dari hal tersebut yang menyebabkan dia tuh sampai melakukan tindakan-tindakan ini. Efeknya sampai dengan dia melakukan hal yang tidak diinginkan ini. Jadi, karena dia tuh udah nggak kuat banget dibully sama emaknya, dan dia memutuskan untuk kabur lah ke rumah bokapnya. Di rumah bokapnya pun, karena kan udah cerai nih emak sama bapaknya. Nah, akhirnya di rumah bokapnya pun, bokapnya ini udah punya istri lagi, udah punya anak, udah punya istri. Dan istri dan anaknya ini juga kurang suka sama si Edmund ini, sama si Ed ini, ya. Akhirnya si Ed nih dibujuk sama bokapnya, sama bapaknya, ya udah Ed, lu ke rumah kakek aja, ke rumah nenek aja. Akhirnya mau nggak mau harus mau, si Ed itu akhirnya dia ke rumah neneknya, tinggal di rumah neneknya. Dan di rumah neneknya pun dia juga mendapat hinaan secara verbal, mendapatkan bulian juga dari neneknya, dari kakeknya juga sama aja. Ya itu tadi yang gue bilang, agak sedikit suram lah dari masa lalunya. Jadi kalau bilang membenarkan tindakan dia sih enggak juga, tapi imbasnya itulah dari verbalnya kita, dari kita suka ngejudge orang, suka ngebully orang, suka ngata-ngatain orang tuh ya efeknya tuh bakal seperti itu. Untuk cerita Edmund Kemper ini mungkin kalian para pecinta serial killer mungkin pada hafal banget mengenai kasus dia. Karena Edmund Kemper ini merupakan selebritinya serial killer ya. Karena di mana-mana biasanya pasti beberapa orang, beberapa YouTuber pasti juga bakal ngebawain cerita ini. Ya, kenapa dibilang selebritinya? Karena kepintaran dia tadi. Jadi dia tuh sering membantu sering membantu ke pihak kepolisian untuk mengungkap beberapa kasus yang jadi diminta dia tuh kira-kira kalau untuk kasus seperti ini lu tuh bakal ngapain gitu. Jadi mempermudah kasus polisi untuk mengungkap langkah-langkah apa aja yang bakal dilakuin oleh para pembunuh-pembunuh yang lain gitu. Ya. Jadi untuk cerita yang pertamanya dia ini tinggal di rumah kakek dan neneknya. Ya, di rumah kakek dan neneknya seperti yang gue bilang tadi, kalau dia tuh suka dibully sama neneknya, sama keluarganya lah, begitulah. Sama dibully sama neneknya. Singkat cerita dia berantem sama neneknya, akhirnya dia melenyapkan nyawa neneknya sendiri. Karena udah sebel banget sama neneknya. Ya, karena udah gemes banget dia tuh mungkin karena dibully terus sama neneknya, akhirnya dia lenyapin lah nyawa neneknya itu. Ya, nah setelah neneknya meninggal, kakeknya kebetulan ini lagi pergi, lagi di luar. Karena dia tuh nggak mau kakeknya sampai tahu kalau neneknya udah meninggal. Pas kakeknya buka pintu langsung aja jeder, dah
dibunuh sama dia juga, dihabisin sama dia. Akhirnya kakek neneknya pun udah meninggal. Tapi sebelum pihak kepolisian datang atau sebelum kasus ini berhari-hari atau berlarut-larut, si Ed Kemper ini juga udah duluan telepon polisi. Jadi dia langsung telepon polisi, langsung telepon pihak kepolisian, dia ngaku. Dia nelpon lah nih ke kepolisian. Halo Pak, saya Ed Kemper. Saya barusan menghabisi nyawa kakek dan nenek saya. Ya si polisi kan kaget, jadi bilang jarang banget yang namanya pembunuh tuh ngaku langsung. Ya, akhirnya dia kata polisi, lu jangan ngeprank lu baik-baik. Ed Kemper ini bilang, halo Pak, dengan saya Ed Kemper, saya telah menghabisi nyawa kakek dan nenek saya. Alamat saya di sini, gitu. Kata dia ngomong ke pihak kepolisian. Akhirnya si polisi tadi itu buat membuktikan omongan dia, datanglah ke polisi ke alamat rumahnya. Pas datang, dia lihat Ed Kempernya ada di situ, dan polisi pun menemukan jenazah kakek dan neneknya udah tergeletak di lantai. Nah, akhirnya si Ed Kemper pun dibawa nih ke kantor polisi. Dibawa kantor polisi, diinterview, diinterogasi oleh pihak kepolisian. Akhirnya ditanya, lu kenapa ngabisin nyawa nenek lu? Ya gue ingin aja, kata dia. Ingin aja, wah ini orang sakit nih. Nah terus kakek lu kenapa lu? Kakek gue habisin, jangan sampai kakek gue tahu kalau nenek gue juga udah meninggal. Jadi udah deh gue selesaiin aja, gue habisin aja dua-duanya. Ini orang nih sakit. Akhirnya dia setelah kejadian itu dipenjara lah untuk kasus pertamanya Ed Kemper ini yang terungkap oleh dia sendiri. Di penjara, dimasukin di dalam penjara, tetapi di dalam penjara pun dia ini mempunyai kelakuan yang baik. Bisa jadi role model lah buat tahanan-tahanan yang lain. Karena dia tuh emang pinter banget. Setelah dites IQ, dia IQ-nya pun di atas rata-rata 140 ya. Jadi emang udah bisa dibilang jenius lah ini si Ed Kemper ini. Dan akhirnya pun di dalam penjara pun dia ini karena dia pintar banget tadi, dia pun diajak buat menjadi seorang psikolog. Jadi dia ditugaskan buat ngecek psikologi orang-orang di dalam penjara tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya si Ed Kemper ini ngajuin banding ke persidangan. Ngajuin banding untuk persidangan kalau untuk pembebasan dia. Akhirnya karena dia emang kelakuannya baik, dan dia pun juga istilahnya jadi role model lah anak-anak di sana. Dan kepala penjara pun juga bilang kepada hakim, iya ini anak tuh baik, udah kalau bisa dibebasin aja. Akhirnya singkat cerita, si Ed Kemper akhirnya bebas untuk di kasus pertamanya dia. Setelah bebas, dia tinggal sama ibunya. Dan tinggal sama ibunya pun ya seperti tadi, walaupun tinggal di rumah, tetap aja dia tuh jadi korban bully juga sama emaknya. Jadi emang hubungannya udah gak harmonis sama emaknya tuh. Tapi ditahan-tahanin sama si Ed ini karena dia gabung di community college ya. Jadi dia masuk ke community college ini tujuannya buat itu masuk ke kepolisian. Akan tetapi dia mau masuk ke kepolisian itu lagi-lagi dia ditolak atau tidak diterima ya, karena itu tadi tinggi badannya tuh melebihi standarnya ya. Jadi 2 meter lebih tingginya ini. Karena dari ikutnya tes polisi tadi, akhirnya dia banyak teman dari pihak kepolisian nih. Berteman lah sama pihak kepolisian, nongkrong-nongkrong sama teman-teman sama polisi, minum-minum sama teman-teman polisi, gitu-gitu lah. Pokoknya intinya dia udah banyak teman lah dari pihak kepolisian. Dan lagi-lagi pihak kepolisian ini mendapatkan telepon lagi dari dua orang tua, tepatnya di tanggal 7 Mei 1972. Jadi orang tua ini telepon ke kantor polisi, melaporkan kalau ada 2 orang putri mereka tuh hilang. Jadi dua-duanya tuh korbannya tuh perempuan. Akhirnya ditanya nih sama polisi, kronologinya seperti apa? Akhirnya kedua orang tua ini menjawab kalau kronologinya itu anaknya ini pergi ke kampus, akan tetapi dari kampus tuh sampai sekarang tuh mereka nggak pulang-pulang nih dua-duanya itu. Yang pertama itu Mary Ann Piace, dan yang kedua itu Anissa Lucesa, itulah pokoknya ya. Akhirnya ditanya lah sama pihak kepolisian, kronologinya seperti apa anak kalian tuh bisa kalian nyatakan hilang. Cerita nih kedua orang tua tuh, dan tiba-tiba dua-duanya tuh juga sama jawabannya. Anak mereka tuh hilang semenjak mereka pergi ke kampus, dan sampai sekarang anaknya itu kedua-duanya tuh nggak pulang-pulang. Akhirnya pihak kepolisian datang ke kampus, tanya ke dosen, ke mahasiswa-mahasiswa lain. Jawabannya ada beberapa mahasiswa yang ngelihat kalau untuk kedua orang ini, kalau si Mary sama Ann ini naik ke mobil, numpang ke mobil orang yang nggak dikenal. Kalau di luar negeri itu kan biasa tuh, mereka tuh cuma begini-gini aja nih, melambaikan tangan aja di pinggir jalan tuh, mereka tuh
mengisyaratkan kalau mereka butuh tumpangan, dan di luar negeri itu biasa, di Amerika tuh biasa seperti itu. Akhirnya kepolisian pun nanya lagi nih, kalian kenal nggak mobilnya? Kalau mobilnya sih tahu, Ford Galaxy katanya, warna silver gitu kan. Akan tetapi platnya nggak tahu, platnya lihat nggak kata polisi. Mereka pun jawab enggak, dan mereka juga nggak lihat, dan mereka juga nggak ngapalin platnya berapa. Ya pikir mereka kan juga biasa-biasa aja, karena emang udah di luar negeri itu emang udah biasa seperti itu. Belum lagi selesai ini kasusnya si Mary sama si Anissa, muncul lagi lah ini kasus baru. Dapatlah lagi nih telepon polisi dari orang tua juga, sama kehilangan juga anak gadisnya juga ini polisi. Akhirnya polisi pun datang ke rumah orang tua yang nelpon tadi, terus ditanya siapa nama anaknya. Anaknya adalah namanya Aikoko. Ditanya nih orang tuanya Aikoko, gimana ceritanya anak lo bisa hilang gitu. Terus orang tuanya ceritalah ke polisi kalau anak saya itu tadi tuh izin dari rumah, dia mau latihan dance ya. Nah setelah latihan dance sampai sekarang anaknya tuh nggak pulang-pulang gitu. Nah ditanya sama polisi, biasanya dia tuh kalau latihan dance itu diantar apa enggak gitu. Enggak, kata orang tuanya, anak saya itu biasanya naik bus. Akhirnya pihak polisian datang ke pool bus itu apa sih, ke tempat bus itulah, kalau kita ngomongnya pool ya, ke tempat bus itu. Akhirnya ditanya nih ke beberapa supir, ke beberapa bus itu ditanya ya, sambil nunjukin fotonya Aikoko, kenal nggak sama ini perempuan gitu, atau nggak lihat nggak tadi ada penumpang yang seperti ini, penumpang ini gitu. Semua supir bus jawabnya nggak tahu, nggak lihat gitu, nggak ada yang tahu lah pokoknya. Nah setelah dari bus, akhirnya pihak kepolisian pun juga datang ke tempat les dance-nya Aikoko ini. Akhirnya ditanya nih sama pelatihnya, kata pelatihnya hari ini Aikoko nggak datang. Polisi tuh berbulan-bulan tuh nggak menemukan bukti, nggak menemukan jejak apapun, dan 3 kasus ini tuh nggak terungkap lah. Kalau akhirnya dia putuskan kalau kasus ini tuh didiemin dulu karena nggak terungkap. Dan akhirnya di tahun selanjutnya lagi-lagi pihak kepolisian itu tepatnya di tanggal 20 April 1973 mendapatkan telepon lagi dari Ed Kemper. Telepon ke kantor polisi ini seperti biasa. Halo Pak, saya Ed Kemper. Saya barusan ngabisin nyawa emak sama temennya emak saya. Gitu katanya dia kan. Si polisi ini kan karena polisi ini tahu si Ed Kemper ini karena udah teman-temannya dia. Akhirnya udah lu jangan bercanda mulu, lu jangan ngeprank mulu lu, kerjaan lu gitu kan. Ngomong ke polisi, ngomong sama si Ed. Kata si Ed, gue lagi nggak bercanda ini, beneran. Akhirnya udah gue lagi sibuk, nanti gue telepon lagi lu gitu. Karena pihak kepolisian nggak percaya sama si teleponnya Ed tadi, dia nelpon lagi ke polisian. Dia nelpon lagi, tolong panggilin temen, istilahnya polisi yang udah deket banget sama dia, panggilin deh, sebutlah si A gitu ya. Tolong dong, gue mau ngomong sama si A gitu. Akhirnya si A ngomong sama si Ed. Akhirnya si Ed nih bilang kalau si Ed, ya udah bisa ketemu nggak lo sama gue sekarang, kata dia. Akhirnya setelah Ed ngomong begitu, temannya akhirnya mau nih ketemu sama si Ed. Ketemu, ngopi-ngopi lah mereka, nongkrong. Akhirnya si Ed ceritain semuanya kalau dia tuh habis ngabisin nyawa ibunya sama teman ibunya. Akhirnya karena buat ngebuktiin itu, si Ed akhirnya bawa nih polisi tadi, temannya dia tuh ke rumahnya, dan dia tunjukin lokasi dia ngebunuh atau ngebuang jasad ibu sama temannya tadi ya. Nah setelah polisi lihat, iya, dan dilihat di situ ada jasad ibu sama temannya si ibu Ed sama temannya ibunya Ed. Gimana sih ngomongnya? Nah, dilihat lah sama polisi itu tubuh ibunya sama teman ibunya si Ed gitu. Dan akhirnya pun polisi ini tadi manggil teman-teman polisinya juga, detektif, ahli forensik, semuanya dipanggil. Akhirnya si Ed ditangkap lagi dan diinterogasi lagi ke kantor polisi. Apa yang sebenarnya terjadi sampai si Ed ngabisin nyawa emaknya sama teman emaknya ini. Setelah diinterogasi sama polisi, si Ed ini akhirnya tuh dia mengakui beberapa kasus yang telah dia lakukan. Jadi dia bilang nih, oh iya Pak, saya tuh juga mau bilang kalau saya tuh bukan cuma ngabisin emak sama teman emak saya aja nih, kata dia. Tapi mengenai kasus hilangnya beberapa anak gadis di tahun lalu, itu ada Aikoko, ada si Mary sama si Anissa tadi beserta 3 perempuan yang lain, ya. Itu ada juga karena polisi, mana buktinya kalau lu yang udah ngelakuin itu, kata polisi. Akhirnya si Ed
Biar polisi ini percaya, dikasih tahu lah dia. Datang, diajak keluar sama si Ed, ditunjukin lokasi-lokasi dia menubur jasad-jasad beberapa korban ini. Ya, akhirnya yang pertama, nggak tahu siapa namanya. Yang pertama, si Ed ini nguburnya itu di depan rumah emaknya dan kebetulan itu ngadep ke kamar emaknya. Kok lu bisa-bisanya lu ngubur korban di sini, kata si polisi. Kata si Ed, sengaja gue tuh ngubur jenazah di sini. Karena kenapa? Karena emak saya itu dulunya itu dia tuh demen banget, yang demen dipandang orang. Akhirnya gue ngubur jenazah ini pas banget ngadep ke emak gue. Jadi biar emak gue tuh dilihat terus sama orang, kata dia. Dia kata polisi, dia sakit, dia bener-bener gila nih si Ed nih. Kalau kalian punya teman begitu, kalian bayangin coba, habis ngebunuh orang, terus dia enteng banget ngakunya. Iya, gue bunuh, gue taruh, bla bla. Apa yang kalian bayangkan coba? Punya teman begitu. Gila ini orang asli. Polisi bilang lagi, terus kenapa lo nyerahin diri nih? Kata polisi. Ya si Ed bilang, kayaknya langkah yang gue ambil nih salah. Tujuan gue ambil nih salah, kata dia. Karena setiap gue melampiaskan hal tersebut tuh sama aja, nggak ada kepuasan yang gue dapet, kata dia ngomong ke polisi. Tapi si polisi mikir, ya udah telat, ngapain lu? Udah berapa banyak kalau lu tuh nyesel gitu. Nah akhirnya kan dia ngaku nih ke polisi. Terus si polisi nanya nih, akhirnya kenapa lu ngaku ke pihak kepolisian? Karena ini kasusnya kan bisa dibilang kan kasusnya ini kan nggak terungkap sama sekali. Ya, kata si Ed, kebetulan emang kan dia dulu sempat di penjara nih sekali ya. Di dalam penjara itu kan dia ngebantu polisi buat ngecek psikis para tahanan-tahanan yang lain. Di situ si Ed ini banyak banget belajar, kata dia, cara untuk menghilangkan barang bukti, untuk menghilangkan jejak supaya biar tidak terungkap kasusnya ini. Dan terbukti ya, kalau dia nggak ngaku mungkin sampai sekarang tuh nggak bakalan ketahuan kasusnya si Ed ini. Belajar cuy. Itulah ya, namanya orang pinter, mau taruh mana aja tetap aja pinter. Nah, setelah mengetahui hal itu, setelah si Ed Kemper ini ngaku, setelah diinvestigasi, diinterogasi, semuanya udah, akhirnya dinaikin ke pengadilan lah kasus si Ed ini. Disidang lah si Ed ini. Dan apa namanya, yang tadi, kepala penjara tadi yang bersaksi kalau si Ed ini tuh harus dibebaskan, ya otomatis kan dia malu nih, udah minta ke hakim, minta membebaskan si Ed. Si Ed pun dipenjara lah untuk kedua kalinya. Di dalam penjara, lagi-lagi si Ed ini melakukan hal yang baik. Ya, yang baik-baik aja. Dan dia tuh, karena kepiawaian dia tadi melakukan beberapa kasus yang nggak terungkap ini, akhirnya si pihak kepolisian ini minta tolong lah kepada Ed untuk mengungkap beberapa kasus-kasus serial killer yang lain. Detektif nanya ke si Ed, Ed, kalau lu melakukan kasus ini, langkah apa yang bakal lo ambil atau tindakan apa yang bakal lo ambil? Sama si Ed diceritain, kalau udah begini biasanya biasanya bla 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 bla. Dan akhirnya singkat cerita, serial killer yang lain pun ketangkap oleh berkat bantuan si Ed ini. Jadi si Ed Kemper ini karena kepiawaian dia tadi juga, jadi namanya ini juga menjadi selebriti lah ya di kalangan serial killer. Kata pihak kepolisian, ada satu kasus serial killer yang lain yang bernama Mulin. Itu polisi tuh mungkin udah capek, udah terlalu lama nih nggak keungkap juga kasus dari serial killer ini, kasus si Mulin ini. Kalau lu jadi Mulin ya Ed, lu bakal ngelakuin hal apa atau tindakan apa, langkah apa yang bakal lu ambil lagi? Kata si Ed, kalau gue udah ngelakuin kasus seperti Mulin ini, gue bakal mengambil langkah ini. Dan benar, ketebak semua. Akhirnya si Mulin ini ketangkap berkat bantuan si Ed. Karena berkat kepiawaian si Ed tadi, akhirnya si Ed ini pun udah namanya tuh udah terkenal banget di kalangan serial killer. Akhirnya dia bersedia buat diwawancara, diinterview sama harian surat kabar, sama tabloid-tabloid besar lah pada masanya. Kenapa si Ed ini mau? Karena si Ed ini mau mencegah jangan sampai orang-orang tuh kayak dia. Maksudnya dia itu, udahlah ngapain kalian begitu, toh juga nggak bakalan puas-puas juga. Karena kalian tuh bakal nyeselnya tuh nanti bakal seumur hidup, begitu kata si Ed. Jadi percuma, walaupun kalian kesel, kalian ngebunuh orang, penyesalan kalian tuh bakal bertahan sampai seumur hidup, kata si Ed. Kayak gue nih. Gitu, makanya gue ngaku, kata si Ed gitu. Oke, semuanya itulah tadi cerita mengenai Ed Kemper yang dia tuh udah bintangnya, dia itu namanya tuh udah terkenal banget di kalangan serial killer.
Tapi dia akhirnya bisa dibilang kalau bahasa kita mah tobat kali ya. Jadi dia ngaku sendiri. Dan dari dalam dirinya dia tuh juga pengen menginspirasi beberapa orang. Bukan menginspirasi sih. Dia tuh juga dari dalam dirinya dia itu mau mengingatkan kepada orang-orang juga. Sebenarnya ngebunuh-bunuhin orang tuh nggak ada gunanya, kata dia. Percuma, ngapain, sia-sia aja. Gitu. Jadi nggak bakal ngerubah hal yang udah terjadi mungkin ya, maksudnya tuh. Toh udahlah gitu. Ya. Oke semuanya teman-teman, bagi kalian yang menyukai cerita ini jangan lupa untuk di like ya. Untuk kalian juga yang baru datang ke channel gue jangan lupa untuk di subscribe. Untuk yang udah subscribe gue ucapin juga terima kasih banyak. Dan gue ingetin juga ke buat kalian itu jangan lupa aktifin notifikasinya biar kalian tahu kalau video gue udah tayang. Buat teman-teman yang punya cerita atau beberapa referensi cerita boleh kalian DM di Instagram gue atau kalian komen di bawah ya. Karena gue tuh juga butuh referensi dari kalian. Maksudnya kalian DM ke Instagram gue, kalian boleh ke Facebook atau email gue, silahkan ya. Jadi biar gue tuh juga tahu apa yang kalian mau gitu ya. Terima kasih untuk kalian semua. See you next video. Bye.